Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian, salam dari Los Angeles. Hari ini hari Kamis tanggal 7 Maret dan kita akan melanjutkan pembahasan firman dari kitab Injil Yohanes pasal yang 7 dimulai dengan ayat yang ke-10 yang akan kita awali dengan doa. Tuhan Yesus, kami terima kasih pimpin hamba-Mu untuk mengelaborasi kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu yang lebih tajam daripada pedang bermata dua masuk ke dalam lubuk hati kami. Dan Tuhan menolong kami bukan hanya menjadi pendengar yang pasif, tapi menjadi pelaku yang aktif di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, sekali lagi salam dari Los Angeles. Saya hari ini gembala sidang dari Restoration Church. Saya bacakan terlebih dahulu Yohanes pasal yang ke-7 ayat yang ke-10 bagi kita sekalian. Tetapi sesudah saudara-saudara Yesus berangkat ke pesta itu, ia pun pergi juga ke situ. Tidak terang-terangan, tetapi diam-diam. But when his brothers had gone up, then he, meaning Jesus, also went up to the feast, not openly, but as it were in secret. Dia juga pergi ke pesta pondok daun jadinya. Ya. So, saudara-saudara Yesus, anak-anak lain dari ibunya Maria, yaitu anak-anak yang dilahirkan setelah Yesus sebagai keinginan dari Yusuf dan Maria, tidak percaya pada pelayanan Tuhan Yesus pada saat itu. Ya, tertulis dalam Yohanes 7 ayat yang ke-5. Sebaliknya mereka mengejek, mengolok-olok, menghina lah gitu ya Yesus dengan menyarankan agar dia pergi ke perayaan Hari Raya Pondok Daun untuk menarik perhatian banyak orang. Mereka memikirkan dia lagi cari pulpit, dia lagi mencari pentas gitu ya. Itu ada di Yohanes 7 ayat 3-4. Nah, Yesus menjawab dengan menunjukkan bahwa dia bekerja bukan berdasarkan jadwal pribadinya, tapi dia bekerja berdasarkan jadwal ilahi. Jadi God's time table yang dianutnya. Sedangkan saudara-saudaranya ini tidak termasuk bagian daripada jadwal ilahi. Ya, karena itu bagi mereka selalu ada waktu, nggak usah bergantung kepada Tuhan, karena nggak mengerti dan juga tidak percaya. Itu masalahnya. Sedangkan Yesus terang-terangan berjalan atas kehendak Allah Bapa, berjalan atas God's timetable, berjalan atas penentuan waktu ilahi. Jadi dia berkomunikasi secara terus-menerus untuk melakukan kehendak Bapanya. Dia tidak mungkin mengatakan, you will be done, kehendakmu ya Bapa terjadi, kalau dia tidak mengikuti petunjuk secara sempurna, artinya juga mengikuti waktu yang sesuai dengan kehendak Bapanya. Karena dia mengatakan, you will be done, kehendakmu jadi. Artinya juga di dalam kehendakmu jadi, termasuk waktu di dalam hal ini. Jadi dia berjalan sesuai dengan apa yang dinyatakan di dalam doanya. Yesus juga mencatat bahwa kehadiran saudara-saudaranya di pesta perayaan Hari Raya Pondok Daun ini tidak akan mendapat perlawanan, dalam arti tidak mendapatkan tantangan dari dunia, karena dunia tidak membenci mereka. Yang dibenci adalah Yesus. Sebaliknya, dunia membenci aku sebab aku bersaksi tentang Dia. Ya, bahwa pekerjaan-pekerjaannya jahat seperti yang tertulis dalam Yohanes 7 ayat 7 dan 8. Bersaksi tentang dunia yang pekerjaannya adalah jahat, yang dipengaruhi oleh setan, iblis. Ya, yang menguasai dunia itu. Jadi tertulis dalam Yohanes 7 ayat 7 dan 8. Dia bersaksi tentang itu. Jadi dunia membenci Yesus. Nah, kalau orang mencintai dunia, ya dunia menjadi sahabat dan tidak membenci dan tidak melawan mereka. Tapi Alkitab secara jelas juga mengatakan, suatu saat langit dan bumi ini berlalu. Tetapi firman Tuhan itu kekal. Ya. Jadi Yesus menyuruh saudara-saudaranya untuk pergi ke pesta perayaan Hari Raya Pondok Daun terlebih dahulu tanpa dia. Sementara dia tetap tinggal di Galilea. Yohanes 7 ayat 9. Yang lalu kita bicara tentang itu. Nantinya seperti yang ditunjukkan dalam ayat ini, Yesus akan masuk secara diam-diam agar tidak menimbulkan kehebohan. Ya. Jadi supaya nggak rame-rame begitu di sana. Pesta Hari Raya Pondok Daun berlangsung selama 1 minggu, yang lalu kita katakan selama 1 minggu penuh. Sehingga pemberitaan Yesus di Bait Suci baru terjadi beberapa hari kemudian. Tertuang dalam Yohanes 7 ayat ke-14.
Oke. Beberapa hari hadir di hari raya di perayaan hari raya Pondok Daun, itu Yesus lakukan secara diam-diam. Nah, dia akan memberi Yesus kesempatan untuk melihat dan mendengar secara langsung rumor yang beredar di Yerusalem. Apa sih kata orang tentang dia anak manusia ini? Ayat 11 sampai 13 menggambarkan betapa penasarannya orang-orang terhadap Yesus dan apa yang akan dia lakukan pada perayaan tersebut. Orang pengen tahu. Ada mujizat lagi nggak dia? Dia enggak pada hari raya perayaan Pondok Daun ini. Dia akan mengajar di bait Allah. Nah, namun gosip itu disebarkan dengan rasa takut. Orang-orang Yahudi, maksudnya orang Farisi, orang Saduki, scribes, ahli Taurat ya. Sebagaimana ungkapan yang paling sering digunakan dalam Injil Yohanes. Mereka disebut sebagai orang-orang Yahudi. Mengacu pada para pemimpin agama di Yerusalem. Jadi orang-orang ini telah menandai Yesus sebagai penghujat. Mereka melabel Yesus sebagai penghujat. Mereka benci banget dengan dia. Ya, jadi orang baik susah ya, dibenci. Kita lanjutkan dengan Yohanes 7 ayat 11. Orang-orang Yahudi mencari dia di pesta itu dan berkata, "Di manakah ia?" Dan the Jews, artinya orang Yahudi ini yang tadi ya, orang Farisi, orang Saduki, sama ahli Taurat, sought him at the feast and said, "Where is he?" Dia ada di mana? Orang pengen ketemu dengan Lia, tapi apakah karena mereka ingin belajar? Pasti tidak. Mau melihat lagi, mencari kesalahannya. Mau ngapain lagi orang ini? Ya, sangat dicurigai karena dia sudah dituduh sebagai penghujat. Nah, hari raya Pondok Daun adalah salah satu peristiwa termegah dalam kalender Yahudi. Selama seminggu penuh bangsa Israel berpartisipasi dalam ritual dan acara memperingati perjalanan mereka keluar dari Mesir setelah menjalani perbudakan selama 400 tahun melalui padang gurun. Ya, sebagai salah satu hari raya wajib bagi semua pria Yahudi yang sudah dewasa maksudnya. Tertulis dalam Ulangan 16 ayat 16. Mereka yang penasaran dengan Yesus berharap melihat Yesus tiba suatu saat nanti. Ya, mereka lagi cari dia. Nah, tidak ada yang lebih tertarik daripada pemimpin agama di Yerusalem yang dalam Injil Yohanes biasa disebut sebagai orang Yahudi. Mereka datang di sana bukan ingin belajar dari Yesus, tapi mereka mengintip apakah dia akan membuat kesalahan lagi yang melanggar adat istiadat mereka. Mereka tahu dari hati nurani mereka bahwa Yesus tidak pernah melanggar Taurat, nggak pernah. Tapi mereka nggak suka karena mereka menyamakan hukum Taurat dengan adat istiadat yang mereka bikin. Mereka setarakan, kan ini nggak boleh. Jadi kalau mereka punya adat istiadat dilanggar, sah aja. Karena itu bukan berasal dari Tuhan. Seperti misalnya tentang hari Sabat itu, orang nggak boleh menyembuhkan. Jelas itu dikatakan oleh Yesus, anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Hari Sabat diciptakan untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat. Sehingga manusia itu diperalat, diperbudak, ditindas, dan diintimidasi oleh peraturan yang dibuat oleh orang Farisi ini. Tampaknya para pemimpin agama juga melakukan kesalahan yang sama seperti saudara-saudara Yesus dalam Yohanes 7 ayat 4 dan 5. Mereka berasumsi bahwa yang diinginkan Yesus adalah publisitas, popularitas, dan kekuasaan. Padahal ini bukan. Bukan sama sekali. Sebaliknya Yesus berkomitmen untuk memberitakan kebenaran. Yohanes 6 ayat 26 sampai 27. Meskipun hal itu menyebabkan banyak orang berpaling. Yohanes 6 ayat 66. Karena alasan ini, Yesus memasuki peran itu sendirian. Diam-diam, nggak usah heboh, tanpa membuat heboh. Ya, setelah keluarganya tiba. Nah, dia datang untuk menemukan orang-orang yang memperdebatkan karakter dan misinya. Kalau dia memang mencari publisitas dan ingin menonjolkan kuasanya, ya dia dapat lakukan, tapi kan enggak. Justru dia menaklukkan dirinya sebagai yang diutus kepada si pengutus Allah Bapa. Dia tidak mendemonstrasikan powernya seenak-enaknya. Enggak. Dia setiap kali berdoa atas izinnya Tuhan. Makanya kita lihat waktu Lazarus mati, biarkan aja, belum waktunya. Setelah 3 hari, baru dia datang.
Dia berdoa mengucap syukur kepada Bapa yang selalu mendengarkan dia. Dia membangkitkan Lazarus agar orang mengetahui bahwa dia yang diutus Allah, memiliki kuasa yang diberikan Bapa kepadanya sebagai manusia. Walaupun dia 100% Tuhan, dia tetap 100% manusia pada waktu dia ada di dunia ini. Nah, Yohanes 7 ayat 12 kita lanjut. Dan banyak terdengar bisikan di antara orang banyak tentang dia, bisik-bisik. Ada yang berkata, dia orang baik. Ada pula yang berkata, tidak, ia menyesatkan rakyat. And there was much complaining among the people concerning him. Some said, he's good. Others said, no, on the contrary. He deceives the people. Wow, ada pro dan kontra di dalam hal ini. Nah, Yesus ingin hadir di sana untuk melihat, untuk engage dengan mereka yang sungguh-sungguh ingin berdialog dengan dia. Mereka yang datang yang pengen tahu banget gitu ya tentang kebenaran. Dia akan engage orang itu sekalipun orang itu membawa pikiran yang lain. Tapi kalau orang sudah datang dengan maksud jahat, menuduh dia nggak akan engage. Mana pernah dia engage dengan orang Farisi itu? Kecuali dengan Nikodemus misalnya ya. Dia engage yang datang malam hari. Karena dia datang dengan tujuan belajar di dalam hal ini. Nah, sejauh ini, tindakan Yesus memberi makan ribuan orang yang dijelaskan dalam pasal 6 merupakan tindakan Yesus yang sangat terbuka karena terjadi di depan umum, di depan belasan ribu orang ini. Kombinasi antara mujizat-mujizatnya, ajaran-ajarannya, dan konfliknya dengan para pemimpin agama di Yerusalem membuat Yesus menjadi bahan gosip yang populer pada hari raya Pondok Daun. Ya, mereka gosipkan dia di sana. Yesus memperumit gambaran publiknya dengan menjelaskan bahwa pelayanannya pada dasarnya bersifat rohani. Ya, bukan materi. Bukan materi. Lagi nih Yesus menjelaskan, pelayananku pelayanan rohani loh ini. Sekalipun dia memberi makan kepada orang banyak, orang harus mengartikan di balik mujizat perbanyakan daripada roti dan ikan ini. Ya. Nilai utamanya adalah rohani, membawa orang dari hukuman kekal di neraka memindahkan kepada kehidupan kekal di surga melalui karya penebusan dari kayu salib. Itu penting kita ketahui. Jadi misinya untuk itu, menyelamatkan orang berdosa yang percaya kepadanya. Bukan datang untuk bagi-bagi jatah makanan. Itu efek samping yang diberikan kepada manusia yang mendengarkan pelayanan yang hadir dalam pelayanannya di dalam KKR-nya, tanda petik, yang berada dalam keadaan lapar, diberi makan. Ya, sekalian dia menunjukkan bahwa dia adalah Allah pencipta. Nah, di sini pada hari-hari sebelum Yesus mulai mengajar di bait suci, orang-orang secara diam-diam mendiskusikan pelayanan publiknya. Ya, ada berita, ada rumor begitu. Dan dia dengar. Apologis Kristen C.S. Lewis berjasa mempopulerkan konsep tentang Yesus Kristus yang dikenal sebagai trilema. Nah, C.S. Lewis ini dulu orang ateis nih. Bertobat. Ya. Merely Christian, salah satu buku yang ditulisnya, bagus itu buku itu. Kalau ada waktu baca. Merely Christian. Ditulis oleh C.S. Lewis ini. Bagus bukunya. Nah, di sekarang ini dia dikenal juga dengan konsep trilemanya, konsep tentang Yesus Kristus. Singkatnya, klaim ini menunjukkan bahwa hanya ada 3 pendapat yang valid tentang Yesus. Dengan kemungkinan Yesus mungkin saja seorang pembohong. Ya. Atau saja mungkin saja dia orang gila. Atau ia sesungguhnya memang Tuhan. Dia pembohong, dia orang gila, atau dia berkata benar dia adalah seorang Tuhan. Yang mana? Ada 3 kemungkinan, nggak ada lebih daripada itu. Kerangka dasar dari pembahasan yang sama terlihat di ayat 12 dari Yohanes 7 ini. Yang terpenting, tidak ada pilihan netral. Inilah maksud dari trilema Lewis. Dan masalah sebenarnya yang Yesus ajukan kepada orang-orang. Seseorang yang menyatakan dirinya hanyalah monster yang berbahaya atau juru selamat yang sah. Tidak ada di antara keduanya.
Nothing is in between. Nggak ada. Dia Tuhan atau dia monster. Dia benar, berkata kebenaran, seluruh kebenaran, tidak lain daripada kebenaran, atau dia seorang ahli pembohong. Itu yang harus kita teliti di dalam membaca Alkitab. Dan kita tahu setelah kita belajar Alkitab, dia berkata benar karena dia adalah kebenaran itu. I'm the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun dapat datang kepada Bapa tanpa melalui aku. That's it. Itu dia. Pilihannya percaya atau tidak percaya. Percaya diselamatkan, tidak percaya menikmati kehidupan di neraka. Dan nggak bisa menyalahkan Tuhan karena kita memasukkan diri kita ke neraka berdasarkan pilihan kita sendiri. Beberapa kali saya mendengar, kalau memang Tuhan itu baik, mengapa dia harus memasukkan orang ke neraka? Oh, dia tidak memasukkan orang ke neraka. Dia mengatakan, I do not want that the wicked perish. Aku tidak mau orang jahat binasa. Tapi aku lebih cenderung melihat dan senang kalau melihat orang jahat itu diselamatkan. Itu pernyataan Yesus loh. Karena itu dia menyiapkan dirinya sebagai sarana untuk membayar upah dosa orang-orang jahat ini. Jadi kalau mereka tidak mau bertobat, mereka sendiri yang mengirim diri mereka ke neraka, bukan Yesus. Karena Yesus telah menyediakan sarananya untuk tidak masuk ke neraka. Karena itu saya ingatkan sekali lagi, neraka tidak pernah diciptakan untuk manusia, tapi diciptakan untuk setan. Setan itu adalah malaikat yang jatuh dalam dosa, tidak mempunyai kesempatan bertobat. Manusia yang jatuh dalam dosa memiliki kesempatan untuk bertobat. Karena itu mereka nggak usah masuk neraka. Tapi kalau mereka tidak mau, ya neraka terbuka bagi mereka. Pilihan ada pada mereka masing-masing, pada kita manusia masing-masing. Kerumunan ini digambarkan sebagai rakyat. Sebuah istilah yang mengacu pada kerumunan umum dari orang-orang yang menghadiri pesta Hari Raya Pondok Daun. Ini termasuk para peziarah Yahudi serta penduduk Yerusalem. Istilah orang Yahudi merujuk secara lebih spesifik kepada para pemimpin agama di kota tersebut dan para pengikutnya yang pendapatnya mengenai Yesus cukup jelas. Yohanes 5:18, Yohanes 7:1. Faktanya, kemarahan ini sudah begitu kuat sehingga orang banyak di Yerusalem merahasiakan diskusi mereka tentang Yesus karena mereka takut. Kita lanjut dengan ayat yang ke-13. Tetapi tidak seorang pun yang berani berkata terang-terangan tentang dia karena takut terhadap orang-orang Yahudi. However, no one spoke openly of him for fear of the Jews. Ingat ya, orang Yahudi itu orang Farisi, orang Saduki, ahli Taurat. Di sini dikatakan the Jews atau orang Yahudi. Gambaran untuk mereka. Ya. Pelayanan Yesus di dunia ini seringkali menjadi sumber kontroversi dan perdebatan karena ia datang dari surga dan berbicara tentang hal-hal surgawi yang diterima oleh orang Yahudi dari kacamata dunia. Sulit bagi mereka. Lah, papa mamanya kan kita tahu. Papanya Yusuf, mamanya Maria. Familiarity. Kita kenal dia. Sulit untuk mengubah pola pandang ini, pola pikir ini, untuk melihat dia sebagai Mesias yang diutus Allah. Karena mereka bergerak dari kacamata mereka selaku manusia dari sisi dunia. Ya. Pada akhirnya, hal ini didasarkan pada kebencian alami umat manusia terhadap keyakinan. Menunjukkan kepada seseorang kenyataan dosanya adalah cara jitu untuk memancing kemarahannya. Kalau dikatakan orang berdosa, kan marah. Yesus pernah mengatakan dosamu sudah diampuni. Siapa sih kamu? Blasphemy katanya, menghujat. Hanya Tuhan yang bisa mengampuni. Pada waktu dia katakan dosamu sudah diampuni, dia secara terang-terangan mengatakan bahwa aku ini Allah. Karena itu marah mereka orang-orang Yahudi ini, orang Farisi, Saduki, dan ahli Taurat ini. Demikian pula orang tertarik pada mujizat yang mencolok dan tanda-tanda lainnya. Yohanes 6:26 pernah kita bahas itu. Meskipun mereka tidak terlalu tertarik pada kebenaran rohani, tapi memperbanyak makanan, oh ya mau mereka. Kalau bisa setiap hari, itu nggak usah masak, nggak usah kerja, dapat makan gratis.
Yesus katakan, kamu datang mencari aku bukan karena aku, tapi karena makanan. Karena carilah makanan yang tidak membawa kepada kebinasaan, tapi membawa kepada kehidupan yang kekal. Akulah roti hidup yang turun dari surga. Dengan itu dia menyampaikan ini. Wow, tambah marah mereka. Kanibalisme, kata mereka. Ya, kesediaan Yesus untuk menghadapi para pemimpin agama di Yerusalem, Yohanes 5 ayat 39-40, merupakan salah satu sumber skandal. Setahun penuh sebelum peristiwa dalam pasal ini di ayat ke-7, Yesus telah menyembuhkan seorang pria yang lumpuh di kolam Bethesda. 38 tahun dia terbaring di ranjang itu. Tertulis dalam Yohanes pasal yang kelima, ayat 1 hingga 9. Sehingga membuat marah orang-orang Farisi. Yang seharusnya mereka berpikir, dari mana ya kuasa yang diperoleh? Angkatlah tilammu dan berjalan, langsung sembuh. Kenapa penyakit itu bisa tunduk kepada dia padahal orangnya sudah berbaring di sana 38 tahun? Kenapa yang nggak bisa berpikir, orang ini seharusnya somebody yang mempunyai power, divine power, kuasa ilahi. Kenapa nggak bisa berpikir seperti itu? Tapi sebaliknya membenci Yesus karena tindakan kontroversial yang dilakukannya ini. 38 tahun tidak ada orang bisa menyembuhkan. Tidak ada kesempatan masuk ke dalam kolam yang bergerak airnya, tapi sekarang dengan satu perkataan, angkat tilammu dan berjalan, sembuh. Ya. Tanggapannya terhadap mereka menimbulkan kebencian dan keinginan mereka agar dia dibunuh. Nah itu, dia pikir kalau Yesus dibunuh hilang. Enggak seperti itu. Ideologi itu berjalan terus, nggak bisa dibunuh. Itu pikiran yang salah, kan ya? Tampaknya itulah suasana yang mendorong orang-orang yang membicarakan Yesus secara sembunyi-sembunyi, bukan secara terbuka. Orang-orang penasaran dan berbeda pendapat mengenai pandangan mereka tentang Yesus. Namun takut untuk mengungkapkan gagasan tersebut secara terbuka karena takut terhadap kepemimpinan agama di Yerusalem. Kita bahas dalam Yohanes 7 yang pertama. Nah, kalau kita nggak berani membuka mulut kita dan diam di sana, artinya kita juga setuju dengan apa yang dianggap benar oleh orang-orang Farisi ini. Kalau kita melihat kejahatan dan kita diam, kita juga sama jahatnya dengan orang yang berbuat jahat itu. Kalau kita membungkam kebenaran, kita sama dengan orang-orang lain yang membungkam kebenaran. Kita harus berani berdiri untuk mengatakan bahwa Yesus itu berdasarkan apa yang kita ketahui dan percayai, sungguh Tuhan. Tampaknya itulah suasana yang mendorong orang-orang membicarakan Yesus secara sembunyi-sembunyi karena takut akan kepemimpinan daripada orang-orang Farisi ini. Bukan secara terbuka mereka berbicara. Orang-orang penasaran dan berbeda pendapat mengenai pandangan mereka tentang Yesus. Namun takut untuk mengungkapkan gagasan tersebut secara terbuka karena takut terhadap pimpinan agama di Yerusalem. Karena setuju satu. Saya ingat ada satu cerita itu orang yang lahir buta dan kemudian disembuhkan oleh Yesus. Orang Farisi itu sibuk aja bertanya, bahkan bertanya kepada orang tuanya. Orang tuanya takut tapi mengatakan, ya memang dia anak kami. Dia sudah dewasa, tanyakan langsung kepada dia. Anaknya berkata, Yesus, orang yang bernama Yesus yang menyembuhkan aku. Ditanya berkali-kali sampai dia berani ejek orang Farisi. Oh, kamu pengen jadi muridnya ya? Kan itu tanya berkali-kali. Marah orang Farisinya. Kita melihat kebenaran-kebenaran orang yang berani menceritakan. Ada di dalam Alkitab tentang pribadi Yesus ini. Yohanes 7 ayat ke-14. Waktu pesta itu sedang berlangsung, artinya waktu pesta Hari Raya Pondok Daun ini sedang berlangsung, Yesus masuk ke bait Allah, lalu mengajar di situ. Now about the middle of the feast, jadi hari ketiga, hari keempat gitu ya. Kalau 7 hari, Jesus went up into the temple and taught. Dia masuk ke bait Allah dan mulai mengajar. Festival Hari Raya Pondok Daun berlangsung selama 7 hari. Kemunculan Yesus di bait suci terjadi setelah setidaknya 3 hari hening. Hari keempat dia datang sana, mengajar. Di sana, dia sekali lagi membuat kagum orang-orang yang hadir dengan pengetahuannya. Lukas pasal yang kedua, ayat 41-52 menceritakan tentang ini. Kunci dari keheranan mereka ini adalah
pengetahuan mereka bahwa Yesus belum pernah belajar di sekolah rabbinik manapun. Dia nggak pernah sekolah Alkitab. Kok bisa begitu banyak ya pengetahuannya? Yohanes 7 ayat 15. Ini seperti seorang yang belum pernah kuliah di universitas untuk mendiskusikan fisika tingkat tinggi dengan sekelompok profesor. Kejutan ini juga terkait dengan kesombongan orang-orang Farisi. Kita lihat waktu umur 12 dia berdialog dengan para ahli Taurat ini di dalam bait Allah. Kita tahu itu. Umur 12 tahun loh, mereka terheran-heran, kagum akan pengetahuannya. Dalam pandangan mereka, dari sisi orang Farisi, pendidikan dan pengetahuan yang mereka terima menjadikan mereka lebih unggul dari orang lain. Dan khususnya dibandingkan seseorang seperti Yesus. Lah orang ini banyak pengetahuan. Lebih unggul bahkan daripada mereka. Siapa ya dia? Mereka yakin bahwa ilmu yang mereka miliki menunjukkan bahwa mereka taat kepada Tuhan. Lah ilmu tidak menunjukkan ketaatan. Ketaatan itu diukur daripada apa yang kita kerjakan. Apakah kita mentaati firman Tuhan, mentaati perintah Tuhan. Kalau sekedar tahu dari apa yang kita hafalkan, kita pelajari, bukan berarti taat. Taat itu secara aktif melakukan apa yang tertulis dalam firman yang hidup. Tapi satu hal mereka lupa, bahwa ilmu yang mereka miliki tidak menjamin bahwa mereka beriman kepada Allah. Tidak. Kalau mereka taat melakukan, percaya kepada apa yang mereka ketahui, aktif melakukannya, nah itu iman. Ya, ilmu yang mereka miliki adalah pengetahuan akademis yang berbeda dari iman, yaitu keyakinan dan kepercayaan akan Allah dan firman-Nya yang tertanam jauh di dalam hati, dan dengan bermodalkan keyakinan yang mereka miliki ini, mereka melakukan apa yang mereka percayai tersebut. Jadi iman berasal dari hati. Percaya yang terdapat dalam hati. Tapi jika kita percaya dengan alam pikiran kita doang, itu pengetahuan. Pengetahuan akademis, ya aku tahu dia Tuhan. Tapi apakah aku percaya? Pertanyaan lagi bukan? Tapi kalau kita percaya dengan hati kita, itulah iman yang merefleksikan isi hati kita. Sama dengan orang yang mengalami baptisan air, adalah outward experience atau pernyataan luar untuk menyaksikan kepada dunia, dan orang banyak menyaksikan baptisan air ini, bahwa ia percaya dan memproklamirkan dirinya sebagai pengikut Kristus. Memberikan dirinya dibaptis. Ini outward experience. Pengalaman luar yang disaksikan orang lain. Karena iman tidak bisa dilihat orang lain. Jadi dia ingin menyatakan imannya ini sebagai pengikut Kristus dengan mengizinkan orang lain menyaksikan apa yang dialaminya di dalam hati dicetuskan dalam bentuk baptisan. Ya. Kalau baptisan Yohanes kan baptisan pertobatan, mempersiapkan diri, bertobat menjelang kedatangan Kristus ini. Baptisan Yesus berbeda daripada baptisan Yohanes ini. Baptisan Yesus adalah baptisan kematian. Kita dikuburkan bersama Yesus, keluar dari kolam itu, bangkit kembali. Yesus akan menjelaskan bahwa yang terjadi justru sebaliknya. Dalam kenyataannya, kesediaan seseorang untuk taat terhadap apa yang dipercayai dan diyakini. Iman mendahului kemampuannya untuk memahami kebenaran. Jadi percaya dulu, baru pemahaman itu datang belakangan. Taat dia. Yohanes 7 ayat 17. Mereka yang menolak untuk percaya. Yohanes 5 ayat 39-40. Tidak akan menemukan kebenaran. Tidak peduli seberapa banyak pengetahuan yang mereka miliki. Jika mereka menolak Yesus sebagai satu-satunya sumber kebenaran, mereka tidak pernah akan memiliki sumber kebenaran yang lain. Karena nggak ada lagi. Nah, kita lanjut dengan ayat yang ke-15. Yohanes 7. Maka heranlah orang-orang Yahudi dan berkata, bagaimanakah orang ini mempunyai pengetahuan demikian tanpa belajar? Mereka heran. They marvel at themselves, right? And the Jews marvel, saying, how does this man know letters, having never studied? Kok bisa tahu ya tanpa belajar memiliki pengetahuan begitu banyak? Nah, ya kan? Harus menggali lebih dalam dong. Pada zaman Yesus, orang-orang biasa mendengar, membaca, dan mendiskusikan kitab suci di sinagog,
di bait Allah. Namun, bagi kebanyakan orang awam, hal ini merupakan praktek yang jarang dilakukan. Hanya mereka yang berdedikasi pada pembelajaran formal, seperti orang Farisi, yang mempunyai waktu untuk mempelajari firman Tuhan secara mendalam, mendiskusikan hal-hal ini. Hal ini membuat keahlian Yesus yang mendalam menjadi sesuatu yang luar biasa bagi para pemimpin agama. Dia mengerti secara mendalam. Berapa sering dia menjelaskan itu, membuka apa yang tertutup ini. Jika seorang pekerja pabrik modern mulai berdebat tentang fisika tingkat tinggi dengan sekelompok profesor yang ahli dalam fisika, reaksi serupa dihasilkan. Kok bisa ya? Orang ini berdebat, padahal dia cuma seorang pekerja pabrik doang sebagai tukang sapu mungkin. Kok mengerti hal-hal yang seperti ini? Ya, saya ingat Kim Un-yong. Bukan Kim Jong-un ya, Kim Un-yong. Orang Korea. Dia mempunyai IQ 220. Waktu masih kecil 4 tahun dia berdiskusi tentang matematik dengan para profesor. Ya. Namun ini bukan pertama kalinya Yesus mengejutkan orang-orang di bait suci dengan pengetahuan. Sudah beberapa kali. Ini bukan sesuatu yang aneh sebetulnya, karena sudah beberapa kali terjadi. Oke. Kejutan dari para pemimpin spiritual Yerusalem ini memberikan gambaran tentang kesombongan mereka. Mereka berpikir mereka karena sekolah rabbinik, mereka harus lebih tahu daripada Yesus. Ini papanya kita kenal, Yusuf, mamanya Maria, anak tukang kayu. We are familiar with this family. Dia nggak pernah belajar di sekolah rabbinik. Kok bisa tahu direndahkan, dilecehkan, dihina? Sebagian besar penolakan mereka terhadap pesan Yesus didasarkan pada asumsi berikut. Tidak ada orang yang lebih tahu daripada mereka. Karena mereka sekolah. Yesus enggak. Lu tahu apa sih anak bawang, anak kemarin? Sekolah kagak mau mengajar kami. Itu pandangan kesombongan dari pihak orang-orang Farisi ini. Apapun yang Yesus katakan, mereka akan menolaknya. Karena tidak sesuai dengan pelajaran dan pengertian mereka. Sekalipun melihat, tidak melihat, kata Yesus. Sekali mendengar, tidak mendengar. Agar hati mereka berbalik suatu saat dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Mereka baca, mereka paham, tapi mengerti tidak mereka. Bahwa Sang Mesias yang mereka tunggu-tunggu itu sedang hadir dan berdiri di hadapan mereka. Dan sedang berkata-kata dengan mereka. Menunggu, tapi kehilangan kesempatan. Bayangin tuh. Ya. Sebuah kebodohan. Apapun yang Yesus katakan, mereka akan menolaknya. Karena tidak sesuai dengan pelajaran pengertian mereka. Ibaratnya orang yang datang pergi, ingin mendengarkan, ingin berdiskusi, tapi dia datang dengan sebuah keyakinan, apapun yang dikatakan sang pembicara, aku akan mengatakan tidak. Ngapain itu di sana? Sayangnya, penelitian ini tidak tulus. Selanjutnya dalam tanggapannya terhadap para pemimpin agama ini, Yesus akan menunjukkan bahwa ketaatan lebih penting dari pemahaman. Bukan sebagai akibat dari hal itu. Seringkali pemahaman muncul sebagai akibat ketaatan. Taat dulu, baru kita bisa memahami. Terima ini. Karena dia mengatakan, aku kebenaran ini. Kamu lihat, air dirubah menjadi anggur. Divine power. Lazarus dibangkitkan. Roti dan ikan diperbanyak. Kalian melihat semuanya ini. Ya, dalam kitab Perjanjian Lama, mereka juga baca bahwa Yosua itu menghentikan matahari. Kok nggak bisa percaya bahwa Allah yang sama itu hadir di dunia ini, di dalam pribadi yang kita sebut Yesus ini. Aku dan Bapa satu. Kok marah kalau dia mengatakan kebenaran? Dia kan bukan lunatic, tapi mereka percaya dia lunatic, orang gila. Kita lanjut dulu. Yohanes 7 ayat 16. Jadi sekali lagi ya, pemahaman muncul sebagai akibat ketaatan. Kita lanjut. Yohanes 7 ayat 16. Jawab Yesus kepada mereka,
ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Jesus answered them and said, "My doctrine is not mine, but His who sent me." Ini doktrin Dia yang mengutus aku. Ini pengajaran Dia yang mengutus aku. Karena itu dia selalu berkomunikasi dengan si pengutus. Ya. Dalam Yohanes 5 ayat yang ke-17, Yesus menyatakan dirinya setara dengan Allah dalam pekerjaannya. Dalam Yohanes 5:30, Yesus menyatakan dirinya setara dengan Allah dalam penghakimannya. Di sini, Yesus mengaku setara dengan Allah dalam pengajarannya. Jadi, setara dengan Allah dalam pekerjaannya, dalam penghakimannya, dan dalam pengajarannya. Oke, pengetahuan Yesus tidak didasarkan pada sekolah agama atau belajar mandiri, tetapi ajaran-ajarannya diberikan langsung oleh Allah Bapa. Inilah salah satu alasan mengapa dia mampu mendiskusikan firman Tuhan dengan keterampilan tersebut, meskipun tidak dilatih secara formal dalam Yohanes 7 ayat 15. Sekali lagi ya, saya ulang ini, perhatikan ini baik-baik. Dalam Yohanes 5 ayat 17, Yesus menyatakan dirinya setara dengan Allah dalam pekerjaannya. Yohanes 5:17. Setara dengan pekerjaannya. Dalam Yohanes 5:30, Yesus menyatakan dirinya setara dengan Allah dalam penghakimannya. Ya, di sini dalam Yohanes 7 ayat 15, Yesus menyatakan bahwa ia setara dengan Tuhan dalam pengajarannya. Jadi Yohanes 5:17 setara dengan pekerjaan, Yohanes 5:30 setara dengan penghakimannya, Yohanes 7:15 setara dengan pengajarannya. Pekerjaan, penghakiman, pengajaran. Ya, pengetahuan Yesus tidak didasarkan pada sekolah agama atau belajar sendiri, enggak. Tetapi ajaran-ajarannya diberikan langsung oleh Allah Bapa. Inilah salah satu alasan mengapa dia mampu mendiskusikan firman Tuhan dengan keterampilan tersebut, meskipun tidak dilatih secara formal. Harusnya orang Yahudi ini membuka mata mereka lebar-lebar. Ya, ajaran yang kuberikan bukan dari diriku, tapi milik Bapakku. His doctrine, not my doctrine. Harusnya mereka sadar, oh wow, sejak umur 12 tahun dia bisa berdebat dengan kita. Wow, luar biasa. Mesti celik mata mereka di dalam hal ini. Yesus mengatakan juga, telinga mendengar tapi tidak mendengar, mata melihat tapi tidak melihat. Lihat Mesias tapi tidak melihat. Mendengar pengajaran tetapi tidak mendengar karena hati mereka tertutup. Itu dia. Ini mewakili perbedaan yang menarik dan penting antara pelayanan Yesus dan pelayanan orang Kristen saat ini. Di sini Yesus menyatakan bahwa ajarannya khususnya adalah ajaran Allah sendiri. God's doctrine. God's doctrine. Ya, not my doctrine, kata Yesus. Dia bertindak pada waktu itu sebagai yang diutus. Karena apa yang tertulis dalam kitab suci adalah firman Tuhan, maka hal ini masuk akal. Ya, hal ini juga memberikan konteks bagi komentar Yesus selanjutnya, bahwa hanya mereka yang bersedia menaati Allah yang dapat menentukan valid atau tidaknya ajaran-ajaran itu. Yohanes 7:17. Jadi kalau kita taat, kita melihat, kita mempelajari, maka kita tahu pengajaran itu benar atau salah. Sebaliknya, penganut Kristen hanya bisa mengandalkan otoritas spiritual Alkitab dan bukan pada ajarannya sendiri. Meskipun kita memiliki Alkitab, firman Allah, kita tidak memiliki otoritas ilahi seperti yang dimiliki Yesus. Yesus adalah firman Allah yang hidup, firman yang menjadi manusia. Nah, ini saya rangkumkan sekali lagi ya, karena penting ya. Yohanes 5:17, Yesus menyatakan dirinya setara dengan Allah dalam pekerjaannya. Yohanes 5:17. Dalam Yohanes 5:30, Yesus menyatakan dirinya setara dengan Allah dalam penghakimannya. Yohanes 7:15 tadi, Yesus menyatakan, Yohanes 7:16, maaf. Yohanes 7:16, Yesus menyatakan dirinya setara dengan Allah
dalam pengajarannya, doktrinnya. Ya. Yohanes 5:17, Yesus setara dengan Allah dalam pekerjaannya. Yohanes 5:30, Yesus setara dengan Allah dalam penghakimannya. Yohanes 7:16, Yesus setara dengan Allah dalam pengajarannya. Satu ayat lagi ya, kita bahas ya. Yohanes 7 ayat 17. Barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. If anyone wills to do his will, God's will maksudnya, he shall know concerning the doctrine, whether it is from God or whether I speak on my own authority. Ungkapan yang digunakan oleh Yesus di sini tidak perlu diragukan lagi. Secara harfiah, dia berkata, barang siapa mau melakukan kehendaknya, artinya kehendak Allah Bapa, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Sementara setan menggoda manusia dengan pengetahuan terbatas berdasarkan ketidaktaatan, Kejadian 3 yang kelima. Ya, kita dimaksudkan untuk memperoleh pengetahuan sejati melalui ketaatan. Dari kita dituntut ketaatan. Lihat aja di dalam kitab Samuel. Waktu Raja Saul berontak, hancurkan orang Amalek, Raja Agag dibawa. Musnahkan semua binatang, diambil. Samuel mengatakan mana lebih baik, taat itu jauh lebih baik dengan segala macam bentuk pengorbanan. Ya, to obey is better than to sacrifice. Taat dulu, baru kita bisa mengerti, memahaminya. Yesus pada dasarnya membalikkan asumsi hubungan antara pengetahuan dan moralitas pada zamannya. Para filsuf kuno seringkali berpendapat bahwa moralitas adalah sesuatu yang dihasilkan oleh pengetahuan. Berdasarkan asumsi tersebut, perilaku moral dan kemampuan berbuat baik didasarkan pada dipahami atau tidaknya kebenaran moral dan filosofis seseorang. Hanya mereka yang mengerti yang bisa patuh pikir mereka. Dengan kata lain, kesalahpahaman menyebabkan ketidaktaatan menurut filsafat kuno. Padahal di sini kita dituntut taat kepada perintah Tuhan. Nah, itu adalah dasar daripada iman kita itu sendiri. Kalau kita beriman, ya kita taat melakukan apa yang diperintahkan. Menurut Kristus, ketidaktaatan menyebabkan kesalahpahaman daripada pengetahuan tentang kebenaran yang menuntun kepada ketaatan. Yesus menyatakan bahwa bersedia atau tidaknya seorang untuk menaati Tuhan, itulah yang mempengaruhi kemampuan mereka untuk mempelajari kebenaran. Kebenaran satu sisi yang kita pelajari. Apakah kita mau mengaplikasikan kebenaran yang kita ketahui tersebut? Ini yang memerdekakan. Kalau kita tidak mau mengaplikasikan, melakukan kebenaran yang kita ketahui ini, kebenaran itu juga tidak memerdekakan kita. You will come to know the truth will set you free. Which one the truth that you apply? Karena perkataan you know itu berintimasi dengan firman tersebut, melakukan firman tersebut. Ya. Gagasan umum ini diagungkan di bagian lain dalam kitab suci, baik oleh Yesus maupun orang lain. Faktanya, Yesus menetapkan dasar bagi gagasan ini ketika ia berkhotbah di Kapernaum, ya, setelah memberi makan ribuan orang itu. Yohanes 6 ayat 29. Fakta bahwa Yesus dinyatakan tidak berdosa bahkan oleh banyak pengkritiknya sendiri menunjukkan bagaimana kehidupan rohani seseorang menunjukkan banyak hal tentang pengetahuan atau ketidaktahuan mereka akan firman Allah. Jadi semakin taat orang melakukan firman itu, semakin mendalam ia mengerti
firman itu sendiri. Karena semakin lebih banyak dia bergaul dengan firman yang hidup itu, semakin ia mengerti, semakin rindu dia untuk bersatu dengan firman itu dalam arti melakukan firman itu. Inilah ketaatan penuh itu. Ya. Sampai di sana saya berhenti, ini sudah 45 menit. Kita akan akhiri dalam doa. Tuhan Yesus, kami terima kasih hamba-Mu telah selesai berbicara. Roh Kudus Engkau terus berbicara di dalam hati kami, mengambil alih, memberikan penjelasan lebih selanjutnya. Enlighten our heart, of God, that we may understand your word. Not only understand, but become doers of your word. Terima kasih Bapa. Kami menerima kebenaran firman-Mu yang kami aplikasikan dan pasti memerdekakan kami dengan hati penuh dengan ucapan syukur dan terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu saudara sekalian, atas izin Tuhan kita akan bertemu kembali minggu depan untuk melanjutkan pelajaran ini. Saya Reli, mohon diri. Shalom.